Pembatasan terhadap wisatawan sudah mulai diberlakukan seperti dari kunjungan naik ke struktur Candi Borobudur maupun di lapangan Kenari yang menjadi tempat pusat ibadah. Diperkirakan akan ada 25.000 umat Buddha yang akan mengikuti perayaan Waisak, namun hanya 5.000 umat yang diperbolehkan berada di zona 1 lantaran pembatasan. Prosesi di altar utama rencananya akan dimulai pada pukul 5 sore. Ditandai dengan peletakan sarana puja yang dibawa dari kirap Waisak Candi Mendut serta penyalaan 5 lilin dan dupa. Sementara itu umat Buddha akan melakukan kirap Waisak dengan berjalan kaki sejauh 3,5 km dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Umat Buddha dan para biksu dari berbagai negara berkumpul di pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk puja bakti sebelum pelaksanaan kirap Waisak. Sebelum berjalan, 14 majelis agama Buddha membaca parita, mantra dan doa-doa secara khusyuk di depan altar pelataran Candi Mendut dipimpin para biksu dari berbagai dewan sangha perwakilan umat Buddha Indonesia. Perjalanan membawa berbagai peralatan Waisak seperti relik Sang Buddha, air berkah, api dharma, dan kitab suci Tripitaka. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait dengan perayaan Hari Raya Waisak, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang menjelang sore, Triksi. Apa rangkaian acara yang sedang berlangsung saat ini di sana dan bagaimana persiapan puncak acara Waisak? Iya Dian, saat ini memang yang sedang berlangsung adalah kirap Waisak dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Kalau tadi kami melihat di layar LCD yang memang sudah terpasang di tempat ini, masih dalam perjalanan dan nantinya akan menuju ke Candi Borobudur untuk meletakkan persembahan, yakni sarana puja yang dipersembahkan kepada Buddha. Ada beberapa buah-buahan, lalu juga makanan lainnya yang memang juga sudah ditentukan. Nah, nanti itu akan disusun di altar utama, Dian. Lalu kemudian juga kalau saat ini memang sudah dilakukan sterilisasi kepada wisatawan ataupun juga pengunjung. Jadi memang yang boleh masuk ke dalam adalah memang hanya panitia maupun juga peserta-peserta yang sudah terregistrasi. Betul sekali, ada 25.000 umat Buddha yang rencananya diperkirakan akan melakukan ataupun juga merayakan Waisak di kawasan Candi Borobudur. Namun untuk di zona 1 atau di tempat kami melaporkan, yakni di halaman Candi Borobudur atau disebut juga dengan lapangan Kenari, hanya 5.000 umat saja yang sudah yang sudah mendaftar, maksud kami, yang diperbolehkan untuk bisa mengikuti langsung dari altar utama. Karena memang dari segi tempatnya yang terbatas maupun juga untuk menyesuaikan, yakni agar pada saat prosesi ibadah berjalan ini semuanya tidak berdesak-desakan ataupun juga bisa melaksanakannya dengan secara hikmat dan juga dengan nyaman. Jadi kalau saat ini kondisinya, Dian, memang sudah ada beberapa umat yang datang ke tempat ini. Dari tadi kami melihat ya, sejak siang tadi sampai saat ini masuk, lalu kemudian mereka langsung duduk di area yang memang sudah disediakan dan juga melakukan meditasi. Ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan, Dian. Kalau misalnya tadi setelah melakukan atau meletakkan sarana puja di altar, nanti ada lagi penyalaan lilin dan juga penyalaan dupa. Ini menjadi momen ataupun juga penunjukan bahwa upacara ini dimulai. Lalu kemudian nanti akan ada sambutan, ada doa-doa, termasuk juga nanti akan melakukan meditasi kembali. Meditasi nanti akan ada arahannya kepada objek siapa yang atau apa yang akan dilakukan meditasi, termasuk juga nanti kita bisa melihat adanya pradaksina, yakni kegiatan melakukan pengelilingan atau ini adalah penghormatan di Candi Borobudur sebanyak 3 kali. Nanti akan melakukan keliling begitu ya, secara arah jarum jam, nanti dipimpin oleh biku. Lalu kemudian juga nanti akan dilihat terkait dengan doa-doa dan juga harapan yang diungkapkan ataupun juga dilayangkan bagi umat Buddha yang ada di sini. Nah, kalau misalnya selain di tempat ini juga ada pelepasan lampion di 2 tempat,
yakni ada di lapangan Marga Utama dan juga di Taman Lumbini. Diperkirakan akan ada sekitar 3.000 peserta yang memang juga sudah melakukan pendaftaran karena memang antusiasnya juga bukan hanya dari masyarakat di sekitar Jawa Tengah saja ataupun juga di Magelang, tapi juga bahkan ada yang dari luar kota ini sudah memesan tiket ataupun juga mendaftar untuk menjadi peserta pada saat pelepasan lampion. Mengingat bagaimana pelepasan lampion ini bukan hanya keindahannya saja yang juga kita bisa nikmati, tapi juga makna di baliknya, yakni adalah memanjatkan doa dan juga harapan melalui lampion-lampion yang diarahkan ke langit dan juga dengan pakaian yang digunakan, yakni yang diimbau adalah menggunakan putih-putih. Putih-putih ini melambangkan jiwa ataupun juga diri yang bersih, hati yang bersih, sehingga ketika ada doa dan juga harapan yang dilayakan ini bisa menggambarkan bagaimana kehidupan manusia juga harus berserah kepada Yang Maha Kuasa dan juga tetap menyucikan dan juga membersihkan diri. Lah, selain itu Dian, yang juga tadi kami konfirmasi adalah beberapa pejabat yang juga nanti akan hadir dan menyaksikan secara langsung perayaan Waisak. Tadi ada dari Sekda Pemprov Jawa Tengah, lalu kemudian juga dari Kapolda rencananya akan hadir, maupun juga dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga akan memberikan sambutan rencananya pada saat Waisak berjalan, atau ini dimulai sekitar pukul 5, jadi sekitar pukul 5.30 atau pukul 6 ini akan ada sambutan-sambutan yang diberikan pada saat detik-detik puncak Waisak 2568 Buddhist Era. Dian. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Magelang, Jawa Tengah terkait dengan persiapan perayaan Hari Waisak di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali.